Halo, assalamualaikum. Kenalin nih, nama gue Didi. Di video ini aku mau cerita tentang perjalananku mendaki ke Gunung Raung. Gunung Raung adalah gunung yang terkenal paling ekstrim jalurnya di Pulau Jawa. Dan perjalanan saya mulai dari Terminal Tirtonadi Solo. Saya pun naik bus EKA jurusan Solo Surabaya. Dan asiknya di bus EKA ini kita sudah termasuk makan di rumah makan Buta Ngawi. Jadi aku dari Solo itu sendirian dan mau ketemu sama teman-teman Surabaya. Dan nanti akan ketemu di depan Terminal Bungurasi. Oke, ketemu Om Rai di Alfa Bungurasi. Yo, wis aja, Om. Ini dia Om Roy, salah satu teman saya dari Surabaya yang kemarin juga ikut join ke Gunung Selamet di bulan lalu. Kami pun segera beres-beres lalu persiapan menuju ke rumah Mbak Ita. Rumah Mbak Ita itu ya salah satu anggota kita yang akan mendaki Gunung Raung. Di perjalanan kita pakai motor dari Terminal Bungurasi 10 menit dan kita sampai di rumahnya Mbak Ita. Ternyata rumah Mbak Ita ada penyekatan pengajian. Di sini kita lanjut makan dan packing lalu menuju ke tempat sewaan mobil. Kali ini saya driverin Om Alek dulu ini. Oke, siap. Oke, nanti gantiin ya Om ya. Oke. Oh, siap. Dan saya pun jatah nyetir pertama. Nanti gantian sama Om Alek, salah satu teman kita juga. Alun-alun Jember. Sing ngembun kuwi to, sing ngembun kuwi njabane. Ora jerone. Banyu to. Heeh. Cocok iku. Kayak apa? Di wipere malah reget, bluduk. Aku ya tak gosok. Oke, ini kita lagi istirahat di alun-alun Jember Utara. Singkat? Jembat. Depan itu Masjid Jember, keren di sini. Kayak di Timur Tengah ada pohon-pohon kurma. Palem ding. Setelah istirahat kita pun langsung melaju menuju Banyuwangi. Dan sekitar jam 5 pagi kita sampai di sawah-sawah arah menuju base camp Kalibaru, Banyuwangi. Dan dari sini di depan sana sudah terlihat Gunung Raung yang cerah dan tidak ada mendung pagi itu. Jalanan menuju base camp Pak Ita. Jalannya mulus. Dan ternyata perjalanan menuju base camp Pak Ita itu lumayan jauh dari stasiun. Jalannya pun rusak dan sulit. Akhirnya kita pun tiba di Desa Wonorejo, Kalibaru. Kita pun sampai, tapi ternyata ini masih salah base camp. Bukan punya Pak Ita. Jadi ini di atasnya base camp Pak Ita. Nice.
Oke teman-teman, kita salah base camp. Jadi terlalu ke atas. Jadi tujuan kita itu ke air terjun Kemanten, tempatnya Pak Ita base camp, tapi ini ternyata bukan. Nah, itu teman-teman tuh, lihat tuh, pada ngecek. Oke, lanjut nanti. Thank you. Dan akhirnya kita pun sampai ke base campnya Pak Ita. Dan ini dia Pak Ita. Dia selaku pemilik base camp sekaligus porter air kita nanti. Jadi di bawah Gunung Raung itu ada air terjun Kemanten. Di bawah sana. Selagi kita beres-beres pre-packing dan nunggu sarapan, para ojek pun sudah mulai datang. Base camp kita. Ska. Kita pun sambil menunggu sarapan ngecek kembali kayak simaksi, surat sehat. Oke, tadi udah sambil menemani kopi. Mandi, ini persiapan mau sarapan dulu. Nah, ini mumet mikir bayaran. Duwe om, duwe. Iya, tapi jero. Koyo meta-metu guys. Akhirnya sarapan pun jadi dan kita langsung lahap semua hidangannya. Berhubung dari malam belum makan, kita pun diantar turun kembali menuju ke sekretariat pendakian Raung. Jaraknya tidak jauh dari base camp Pak Ita. Di sini kita akan di briefing larangan dan anjuran dan semua peraturan yang ada di Gunung Raung. Untuk simaksi per orangnya kita dikenakan Rp50.000 dan itu pun belum termasuk untuk ojek ke pos Pak Sunarya. Ojeknya dari base camp ke Pak Sunarya biayanya sekitar Rp50.000 per orang. Sekretariat Gunung Raung, tepatnya di bawah base campnya Pak Ita tadi. Ini kayaknya katanya dekat Bu Suto itu di sebelah sini. Ya, sepertinya itu. Ini pengurusan dokumen-dokumen simaksi Pak Ita ini. Pak Ita, channel YouTube Didik DS. Sebelum naik kita wajib briefing dulu biar tahu. Niki Mas Alfian briefing langsung. Setelah briefing kita pun langsung diantar ojek menuju pos Pak Sunarya. Jalanannya lumayan jauh dan kalau jalan kaki bisa memakan waktu sekitar 2 jam. Dan untuk ojek ini kita cuma menempuh sekitar setengah jam saja. Dan akhirnya kita pun sampai di pos Pak Sunarya. Ini pos 1 Pak Sunaryo. Di pos 1 katanya. Kita pun langsung disambut sama Bu Sunarya. Dan kata teman-teman yang udah pernah ke Raung, kalau sampai sini pasti kita disuguhi kopi gratis Gunung Raung. Ojeknya gimana ojeknya? Wow, amazing pokoknya. Selamat sumbing kalah ya. Acting. Ayo. Ini dia Ibu Sunarya. Beliau orangnya ramah banget sama semua pendaki. Beliau pun dengan senang hati kita ajakin foto bersama.
Ini lagi foto-foto Bu Sunario. Dan sebelum berangkat, kita pun berdoa supaya selamat sampai puncak dan sampai pulang lagi. Raung puncak sejati. Oke kawan-kawan, kita mulai berjalan dari pos 1 Bu Sunaria. Untuk trek masih melewati kebun-kebun kopi dan cuaca sudah kian mendung. Semoga hujan tapi nggak deres-deres banget. Mas, jajanannya berapaan, Mas? 2000-an. Ada yang 5000. Komen aja dong. Gede, Pak. Sakne. Dia diseranake deh. Luar kota. Luar negeri. Luar nalar. Sudah berjalan kurang lebih Jalan Pak. 10 menit. Dan untuk jalur masih sangat landai di antara kebun-kebun kopi. Tapi nggak tahu di depan sana bagaimana treknya. Semoga akan seperti ini terus. Untuk infonya, dari pos 1 ke pos 2 itu jalur paling panjang dan lebar. Sampai dibelani gokan ibu. Ya ini napasnya sepenggal. Semangatnya sangat membara, berapi-api dan kekaput. Raung via Kali Baru. Mantap. Oke. Belum lama kita berjalan, kita pun akhirnya diguyur hujan. Nah, ini kita pun pasang flysheet untuk berteduh sementara. Dan ini porter kita Pak Ita. Pak, mriki mau Pak, kula mboten penak lho Pak. Oke. Baru berjalan 1 jam. Sudah diguyur hujan. Ini pos 2 berapa jam lagi Pak? 2 jam. 2 jam. Bentar lagi nih koseng. Wah, ada kayak shelter gitu. Mantap. Ada shelter guys. Ini teman-teman masih rempong. Hujan seperti ini, kita lihat timnya Pak Prabowo. Wah, Gerindra. Yes. Punya 2024. Yes. Hujan sudah mulai agak lebat ya. Ora aman. Lho penak ngono sumpah, penak ngono. Aku ben meh nggawa ngono. Tenan. Penak banget lho. Omalek idene jos. Oh, liyane ribet ya santai ya toh. Tanpa mantol. Jos. Ini Bu Ita masih proses pengamanan barang-barang berharga. Oke. Ray, gimana sensasinya tiba-tiba diguyur hujan ini gimana? Mantap.
Dan hujan pun sudah sedikit reda, lalu kita melanjutkan perjalanan. Oke, akhirnya hujan udah reda, tinggal gerimis-gerimis kecil. Dan di depan sana sudah terpantau poseng. Jadi semacam shelter buat berteduh. Tidak sampai setengah jam berjalan, kita pun sampai di poseng. Poseng atau sering orang menyebutnya pos 1 Bayangan. Semangat Pak Ita. 1 jam dari Bu Sunario. Merah Kleru. Akhirnya sampai poseng. Wah, ini apaan ini? Ngetapoli. Ngetap. Dan tidak jauh dari poseng, ternyata ada warung di sini. Ada jual berbagai macam minuman, gorengan, dan buah. Buah manggis, buah kedondong. Cakep. Mbak yang manis beli dong. Ada buah manggis, melon, semangka. Ternyata di atas poseng itu ada geluduk guys. Loh, ini Mas Putra. Ini porter kita sudah ternyata nunggu di sini. Ini kayaknya itu jatah sarapan untuk sampai sini. Lapar. Lanjut yuk. Kita telah sampai di camp 1 Pataga, Surabaya, 1177 mdpl. Untuk ke camp 2 butuh 1,6 kilo. Berarti udah pendek iki. Neng pos 2 nih, nang camp 2 nih pendek. Nek nanjake mbuh tapi. Kita sudah sampai camp 1. Dan camp 1 itu saya kira itu ada tempat untuk ngecamp atau ada shelter gitu. Ternyata cuma di pinggir jalan kayak gini. Terus ada tanda camp 1 sama tanda ke camp 2 itu 1,6 km. Yo, semangat! Mulai menanya dan menuki. Sekitar kurang lebih 2 jam berjalan, kita pun sampai di camp 2. Tapi sayangnya di sana udah penuh shelternya. Padahal hujan. Kita pun langsung bikin flysheet dan istirahat makan siang. Seperti inilah suasana break di camp 2. Habis makan, bubuk tenaga, mancal kemul bubuk. Dan lagi-lagi hujan pun sudah mulai reda. Lalu kita persiapan pemanasan dulu biar nggak dingin, lalu lanjut ke pos 3. Sampai pos 2 hujan lebat, lalu pasang flysheet, makan siang, dan ini prepare mau lanjut pos 3. Untuk estimasinya katanya Pak Porter 1 jam lagi, tapi untuk treknya akan sedikit lebih menantang. Vegetasinya sangat rapat. Berjalan kurang lebih 1 jam dan akhirnya kita pun sampai di camp 3 di sebuah shelter yang agak unik ini teman-teman. Jadi shelternya itu di tengah jalan. Agak unik, jadi di tengah trek gitu. Ada keren. Perjalanan kurang lebih 1 jam dari camp 2.
Untuk trek nggak terlalu menanjak tapi nggak terlalu mendatar. Nah, jadi ini shelternya unik ini di tengah jalan. Jadi ini kalau kita tiduran ada yang turun diinjak-injak. Ya yang namanya yo ki ajunduran ini ki maksude piye? Gusti Allah. Ya Allah. Sing ngarep nengok ono langsung cerot. Mau lanjut lagi menuju camp 4. Perjalanan kurang lebih 1 jam. Slepeo. Waduh. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam dari pos 3, akhirnya kita pun sampai di pos 4. Apakah kita akan sampai camp di sini aja? Lah si anu nih di. Kono yo no tempat camping. Oke, Lur. Telah sampai pos 4. Ternyata itu dari camp 3 ke camp 4 itu lumayan jauh, hampir 2 jam. Amazing. Kepiye? Ya Om, tidane camp kene? Ya. Jadinya kita mau camp di 4, istirahat, terus jam 10 summit. Asik. Dan kita pun segera bergegas bikin tenda, takut hujan lagi. Dan tenda kita terbagi menjadi 4 tenda. Setelah selesai bikin tenda, lagi pada ganti-ganti. Mulai memasak air, pemirsa. Oke, saya telah ganti yang basah-basah ini sudah kering. Selanjutnya masih pada sibuk, saya sudah ngebeh. Sudah ngopai. Kebul-kebul guys. Ini punya Sindoro. Ada yang masak sop, ada yang masak nasi, ada yang masak bubur, mie gelas, dan saya mau masak The Legend of Noodle Indomie, the best noodle in the world. Setelah makan, kita pun lanjut istirahat. Dan dikarenakan ada beberapa anggota yang nggak bisa melanjutkan ke puncak, jadi kita tidak melanjutkan ke puncak malam itu. Lur, siapa? Pagi itu teman-teman sembari berdiskusi apakah mau lanjut ataukah langsung turun. Dan akhirnya diputuskan semua teman-teman Surabaya turun, kecuali saya sendiri sama dengan Mas Munif untuk melanjutkan ke puncak. Nah, perlu diketahui Mas Munif itu adalah guide kita. Dia udah nunggu di camp Banyangan di bawahnya pos 7. Dan dia jemput saya ke pos 4. Dan saya pun ikut ke camp Banyangan. Tenda saya tinggal di camp 4. Ini dia tempat campnya Mas Munif. Oke, saya sekarang lagi di
camp bayangan di bawahnya pos 7. Tendanya situ. Lagi cari sinyal. Dan kami pun segera istirahat untuk mempersiapkan nanti malam ke puncak. Oke. Dan malam itu 12:30 kita mulai berjalan menuju camp 7. Kurang lebih setengah jam kita sampai di camp 7 pada pukul 1 dini hari. Alhamdulillah. Dan setelah berjalan kurang lebih 1 jam, kita pun sampai camp 8 pukul 2 dini hari. Oke, jadi camp 8 ini naik ke 9.400 meter. Tapi ya tahu sendiri 400 meternya trek raung itu seperti apa. Alhamdulillah. Ternyata. Dan setelah itu kita lanjut 1,5 jam berjalan kurang lebih 52 menit, nggak sampai 1 jam. Kita sampai di camp 9. Camp 9 ini adalah camp terakhir sebelum puncak bendera. Ini udah 2:52. Keren. Lumayan cepat. Dan selanjutnya 1000 meter sampai puncak sejati. Ufuk timur yang sangat indah menyambut sunrise. Jadi tadi itu dari sana naik sini pakai tali, turun sini terus melipir, baru deh sampai trek ini. Sunrise di depan sana. Dan di kanan sana depan itu, ya begitulah. Woi, Om Roy, Pangalek, rugi. Tuh, sunrise. Cerot. Wow, kapan lagi nih? Nah, depan itu puncak tusuk gigi. Puncak tusuk gigi. Oke, selamat pagi kawan-kawan. Alhamdulillah ini saya sudah sampai bawahnya puncak tusuk gigi. Ini, jadi ini tusuk gigi
Lah giginya siapa? Ya gini. Aduh. Climbingnya ngeri. Pengen lihat treknya. Tuh, belakang sana tuh. Wah, lewat sini. Nih, lewat sini nih. Nih jalan gua, kerjaan gue. Keren. Jadi ini tuh posisinya itu jam 5 sebenarnya, tapi udah terang banget. Tak kira ini tuh naik sini bisa jam 4 gitu. Dari jam 9. Tahunnya jam 5. Udah seterang ini. Sorry, tali sepatu keinjek. Alhamdulillah, Raung via kali baru. Amazing. 1 menit jos. Dengan tahu mana ini? Ini mana ini? Puncak sejati. Nah, belakang itu ini mas. Itu kalderanya tuh. Ngepul. Ini di puncak Raung, puncak jati. Kita lihat di belakang sana. Hei, kaldera. Perjuangannya amazing. Ngetes mental, fisik. Wow. Dan alhamdulillah saya pun akhirnya bisa menginjakkan kaki di puncak sejati Gunung Raung. Sudah sampai puncak sejati pasti foto di sana. Saya mau nyoba foto di ujung tebing. Bismillah. Ngewel. Gimana? Ngewel sedap. Tapi intinya keren. Dan akhirnya setelah puas foto-foto, kami pun lanjut turun sambil mampir ke puncak tusuk gigi. Top of the peak atau puncak tusuk gigi. Udah, tapi yang sana udah. Itu kalderanya tadi. Itu nggak tahu itu jalur sumber dingin atau mana. Ini dia yang keren. Lah ini giginya berapa ini kalau puncaknya? Kayak gini. Menuju puncak. Selfie. Ini keren ya Pak. Tunggu guys. Hello vlog. Welcome to my guys. Perlu endurance, kelentingan dan power. Oke. Jadi kita tadi habis dari situ puncak tusuk gigi. Ini OTW turun ke ekstrim 4, ekstrim 3, ekstrim 2, ekstrim 1 lalu. Siratul Mustaqim sih. Yuk lanjut, thank you. Habis melewatin ekstrim 3 tadi. Naik pakai apa? Alat ini udah pasang harness. Belakang sana. Jurang. Depan juga sama. Jurang. Mantap.
Gak bisa turun dari situ. Dari situ turun. Itu paling mengerikan. Itu bawahnya tuh. Kayak gitu. Ini tantangan paling berat ekstrim 1. Kalau lainnya masih ya ngeri tapi masih bisa diterima sih. Tapi kalau ekstrim 1 ini kelasnya udah climbing. Nah, di depan ini itu namanya trek itu jembatan Shirotol Mustaqim. Habis dari sini ke situ. Mantap. Mantap. Wuih. Jadi habis dari puncak tusuk gigi sini. Nah, ini di puncak tusuk gigi. Ini ketinggian itu sama-sama puncak sejati itu di sebelah sininya. Turun tadi trek pasir, naik pakai alat sini. Terus jalurnya di depan itu. Aduh, Yur, panas-panas. Nata de coco campur Nutrijel cincau sambil lihat pemandangan. Ya Allah, nikmat. Apple from the sky. Mantap. Oke, jadi selesai juga, sukses. Sudah sampai puncak bendera lagi nih. Tadi turun dari sana. Sudah lepas alat-alat. Ini biar filmnya tak pakai. Jadi estimasi tadi kurang lebih 1 jam dari puncak bendera ke puncak sejati. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan referensi buat teman-teman semua yang mau ke Raung. Tips dari saya, kalau mau ke sini lebih baik persiapkan mental, fisik, dan libur serta duit kalian. Terima kasih, sampai berjumpa.